Halo guys, kembali lagi di Celengan Drama. Kali ini aku mau update film kesukaan kalian nih. Film ini berjudul My Best Summer. Kalian pasti penasaran dengan alurnya kan? Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini bermula dengan seorang gadis remaja bernama Genggeng. Ia sedang berlari sambil mengenang kenangannya selama di sekolah menengah pertama. Genggeng adalah seorang gadis normal yang tidak terlalu cerdas dan juga tidak bodoh. Tetapi secara kebetulan, Genggeng mendapatkan kesempatan emas ketika dia diterima di SMA Zen, sekolah yang dikenal sebagai yang terbaik di wilayah itu. Di sana juga, dengan kebetulan dia bertemu dengan temannya dari SD, yaitu Jihandian. Ia juga diterima di sekolah yang sama. Saat dia mencoba menemukan namanya di papan pengumuman pembagian kelas, Genggeng berjumpa dengan seorang laki-laki muda yang sedang tertawa. Pria itu tertawa karena menyadari bahwa nama Genggeng dan Yuhe tersusun secara berdampingan pada daftar itu. Kalau diartikan berarti diingat dalam hati. Dalam situasi yang membingungkan itu, Genggeng pun mengakui kepada Yuhe bahwa memang itulah namanya. Pertemuan antara Yuhe dan Genggeng terjadi secara tidak sengaja. Namun saat Yuhe hendak berkenalan, mereka harus berpisah karena Jihandian menarik Genggeng untuk segera masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas, Jihandian dengan cepat memperkenalkan Genggeng kepada teman lamanya, yaitu Beta. Dan kini ketiganya menjadi sahabat dekat. Wali kelas mereka adalah seorang guru baru di SMA Zen dan mengizinkan siswa untuk memilih tempat duduk bersama dengan teman yang diinginkan. Saat siswa-siswa mulai menentukan teman sebangku, Yuhe dengan spontanitasnya meminta izin kepada guru untuk duduk sebangku dengan Genggeng. Hal ini membuat suasana kelas menjadi riuh dan penuh gembira ketika Genggeng menerima permintaan Yuhe. Dalam situasi upacara sekolah, Genggeng mengetahui dari Beta dan Jian bahwa siswa yang sedang berpidato adalah senior mereka yang terpandang. Tidak hanya 2 kali juara Olimpiade Fisika, gosip mengatakan bahwa juara tahun lalu berada di kelas yang sama dengannya, yakni Yuhe, teman sebangku Genggeng. Namun skeptis terhadap gosip itu, Genggeng selalu melihat Yuhe tertidur di kelas dan pernah menjadi siswa pertama yang dihukum di depan kelas. Si Genggeng ini pecinta fotografi. Dia lebih memilih untuk fokus pada hobinya. Dia sering terlihat mengabadikan momen apapun yang ada di sekitarnya. Genggeng tidak sepenuhnya menyukai Yuhe setelah kejadian pada saat ujian. Jadi ketika Yuhe telah menyelesaikan ujiannya lebih awal, sementara lembar demi lembar Genggeng masih kosong. Ditambah lagi, Yuhe menganggap Genggeng tidak cerdas karena dia sempat menyampul rapi bukunya sejak awal sekolah. Namun semuanya berubah saat Genggeng mengetahui bahwa Yuhe adalah pemain basket yang handal. Dia langsung mencoba memotret Yuhe. Flash kamera Genggeng ternyata malah mengganggu Yuhe sehingga gagal memasukkan bola. Yuhe pun marah-marah dan mencari seseorang yang bertanggung jawab atas kegagalan itu. Dan hal itu membuat Genggeng terpaksa kabur. Genggeng langsung melihat hasil fotonya, namun tak disangka Yuhe sudah mengetahui bahwa Genggeng adalah orang yang memotretnya. Yuhe meminta Genggeng untuk meminta maaf, tapi Genggeng menolak dan tidak mengakui perbuatannya. Seiring waktu terungkap bahwa Yuhe sebenarnya orang yang baik hati dan sering mengalah kepada Genggeng. Yuhe mulai menggoda Genggeng, mengklaim hasil fotonya jelek, dan tentu saja hal itu membuatnya marah-marah. Namun Yuhe menggunakan kesempatan itu untuk mengajak Genggeng berselfie bersama. Setelah itu, dalam perjalanan pulang, Genggeng mulai membandingkan Yuhe dengan senior idaman yang lebih ramah. Dan Yuhe pun mengatakan bisa mendekatkan Genggeng dengan senior itu. Namun, percakapan itu membuat Genggeng semakin marah. Genggeng jatuh dari sepedanya, yang mengakibatkan tangannya terluka. Yuhe dengan cepat merawat luka Genggeng dan memintanya untuk tidak terluka lagi. Yuhe pun berjanji akan melindungi Genggeng mulai saat itu. Dan Genggeng pun menahan senyuman. Di rumah, Genggeng merasa sangat bahagia, bahkan membayangkan Yuhe tersenyum di depannya. Keesokan harinya, Genggeng menceritakan kejadian itu kepada sahabat-sahabatnya, yaitu si Beta dan Jihan. Ia mengungkapkan perasaan yang mulai tumbuh pada Yuhe.
Sahabatnya mendapatkan ide agar Genggeng pulang bersama Yuhei dengan cara membuang kuncinya. Namun, rencana itu tidak berjalan lancar karena Yuhei malah mengantarnya ke tempat pemberhentian bus, dan itu membuat Genggeng marah-marah. Saat meluapkan rasa kecewa kepada sahabat-sahabatnya, tiba-tiba Yuhei muncul dengan sepeda dan mengajak Genggeng belajar bersama di restoran cepat saji terdekat. Rencana dari sahabat Genggeng belum berakhir. Mereka menyediakan 2 buah bir yang sudah difermentasi dengan tujuan agar Genggeng dan Yuhei mabuk. Mereka berharap bahwa saat mabuk, Yuhei akan lebih terbuka dan mengungkapkan perasaannya seperti orang yang tidak terkontrol. Namun kejadian tak terduga pun terjadi. Genggeng malah mabuk dan harus dibawa pulang oleh Yuhei. Pada pagi hari berikutnya, Genggeng merasa ada yang aneh. Ternyata Yuhei tidak datang ke sekolah. Genggeng pun segera menghubungi Yuhei melalui pesan singkat. Yuhei menjawab namun menggunakan nama ibunya. Ini membuat Genggeng langsung panik dan dia merasa bahwa ada yang tidak beres. Di sini, Yuhei malah menyuruhnya mengembalikan catatan milik senior. Tetapi karena teman-teman Genggeng, Yuhei menjadi merasa marah dan meninggalkan mereka. Di suatu hari, Genggeng merasa sulit dalam menyelesaikan tugas matematika. Yuhei kemudian berpura-pura meminta penjelasan ulang dari gurunya atas soal yang sama. Meskipun kejadian ini meresahkan Genggeng dan gurunya pun memenuhi permintaan Yuhei dan menjelaskan kembali soal itu. Yuhei mengulangi tindakan itu dan membuat guru semakin marah karena merasa dikerjai. Tapi sebenarnya banyak siswa lainnya juga menyadari bahwa mereka perlu penjelasan ulang soal yang sama. Genggeng masih malu berbicara langsung dengan Yuhei. Jadi dia menuliskan pertanyaan di selembar kertas yang diserahkan kepada Yuhei. Terlihat di sini Yuhei sangat senang. Namun Yuhei menolak cara ini dan meminta untuk berbicara secara langsung. Dalam pertemuan orang tua dan guru, Ibu Yuhei mengetahui bahwa anaknya duduk sebelahan dengan siswa yang kurang pintar, yaitu si Genggeng. Ia memintanya untuk dipindahkan. Namun tindakan ini malah memicu marah dari Yuhei sendiri, serta membuat Genggeng sedih mendengar ucapan ibunya Yuhei. Selama pelajaran olahraga, Genggeng mulai menjauhkan diri dari Yuhei, dan ia pun mengatakan kepada Yuhei agar menjauhi dirinya. Mendengar perkataan dari Genggeng yang membuatnya sakit hati, Yuhei pun meninggalkan Genggeng. Namun Genggeng merasa bersalah dan mengejar Yuhei. Di sini dia mencoba menjelaskan situasi. Yuhei kemudian menceritakan pernyataan yang begitu meresahkan. Dia bilang kisah tentang teman masa lalunya yang sering dikucilkan karena penampilan dan tidak memenuhi standar akademik sekolah. Mendengar hal itu, Yuhei memutuskan untuk berteman dengannya. Yuhei juga berbagi pengalaman pahit di mana ibunya meminta teman lamanya untuk duduk di tempat lain dan melarangnya duduk di samping Yuhei. Setelah Yuhei gagal dalam kompetisi, situasi yang sama tampaknya kini terulang dengan Genggeng. Secara tak terduga, kelas Genggeng dan Yuhei mengikuti lomba paduan suara. Meski suara mereka kurang bagus, yang mengakibatkan mereka merasa yakin bahwa mereka tidak akan mampu memenangkan kompetisi itu. Dalam balutan hujan deras, seorang siswa berkacamata tampak menyanyikan lagu cinta dengan sepenuh hati. Yuhei berusaha menenangkan masyarakat yang terbahak tertawa dan kemudian mengajak siswa itu untuk menyanyikan lagu di sebuah penampilan kelas Genggeng. Dan kelas Genggeng menampilkan sesuatu yang beda, bukan seperti paduan suara, melainkan band-bandan. Genggeng terpesona dengan Yuhei. Ia melihat seolah-olah Yuhei sedang menyanyikan lagu untuknya. Walaupun tidak memenangkan penghargaan, wali kelas memuji penampilan mereka dan menganggap penampilan mereka sangatlah bagus. Tak berselang lama, Yuhei yang berhasil menjadi juara 3 dalam Olimpiade Fisika mengajak beberapa teman merayakan kemenangannya. Hari itu penuh dengan tawa dan permainan-permainan yang menarik, termasuk bermain di time zone dan paintball. Saat semua teman Yuhei telah kembali, dia dan Genggeng memutuskan untuk makan bersama di warung mie lokal dan berakhir dengan kabur tanpa membayar tagihan karena Yuhei tidak memiliki uang. Pada saat seleksi jurusan, Genggeng berada dalam keraguan.
Sementara Yuhei percaya diri memilih IPA. Di sini Genggeng terbebani oleh harapan orang tuanya yang ingin dia memilih IPS. Saat pergantian kelas, Yuhei tampak sedih. Ia berpikir Genggeng akan berada di kelas yang berbeda dengannya. Namun ternyata ada kejutan. Genggeng muncul di depan kelas dengan penampilan baru yang menarik. Dan ini membuat Yuhei sangat terpesona. Begitu pula dengan teman-teman mereka yang semula merasa aneh. Tak berselang lama, Genggeng mengatakan bahwa mereka akan selalu bersama. Genggeng kemudian mengajak Yuhei untuk meneguhkan tekad mereka menjadi teman sebangku selamanya. Mereka berjanji untuk saling membimbing dan membantu satu sama lain dalam meraih mimpi mereka masuk universitas terkemuka. Yuhei hanya bisa tersenyum lebar sebagai jawabannya. Hari demi hari berlalu, mereka semakin akrab. Genggeng yang merasa kurang pintar berusaha lebih keras agar bisa lolos ujian. Ayah Genggeng pun sampai khawatir melihat anaknya yang keras dalam belajar. Suatu hari Yuhei dan Genggeng menanam pohon bersama. Mereka percaya ketika pohon itu tumbuh besar, permohonan mereka akan terkabul. Saat menjelang ujian, wali kelas mereka mengulang kisi-kisi dan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan selama ujian sekolah. Semua siswa merasa sedih dan meneteskan air mata saat mendengar nasihat dari wali kelas. Setelah pulang sekolah, Yuhei mengantarkan Genggeng pulang sambil mengobrol tentang masa depan. Tak lupa, dia pun menggambarkan sebuah jimat keberuntungan kepada Yuhei. Situasi ini terlihat aneh karena Yuhei sedikit sedih, dan sepertinya ada yang ingin diomongkan. Namun sangat sulit ia utarakan langsung kepada Genggeng. Setelah itu, mereka pun berpisah dan tersenyum satu sama lain. Setelah pengumuman ujian sekolah, Yuhei dan Genggeng berjanji untuk bertemu di depan sekolah. Namun mereka tak sempat bertemu dan berpisah dengan senyum. Waktu berlalu. Genggeng sukses dalam bidang fotografi dan memiliki studio sendiri. Dia sering mengadakan reuni dengan teman-teman SMA-nya. Tetapi Yuhei selalu absen tanpa alasan yang jelas. Pada reuni terakhir, Genggeng hampir kehilangan harapan untuk bertemu Yuhei. Namun tiba-tiba, Yuhei datang ke reuni itu dan duduk di samping Genggeng. Mereka akhirnya bersatu kembali. Pada reuni itu, Genggeng terkejut saat mendengar kabar bahwa Yuhei kuliah di Amerika. Acara reuni berakhir dengan Genggeng melihat tato jimat keberuntungan yang pernah digambar Yuhei masih ada di tubuhnya. Genggeng mencoba mencari kepastian tentang perasaan Yuhei, dan ia pun mulai menciumnya. Tetapi Yuhei malah membantah dan seolah menutup hati. Yuhei mengumumkan bahwa ia akan pergi ke Amerika dalam 2 hari dan pergi meninggalkan Genggeng tanpa penjelasan yang jelas. Selama 7 tahun, Genggeng tak bisa melupakan Yuhei. Cinta pertamanya menghilang begitu saja. Ketika Genggeng memutuskan untuk melupakan Yuhei, dia menemukan rahasia yang selama ini disimpan rapat oleh Yuhei. Bersama temannya, Genggeng mengetahui bahwa Yuhei sebenarnya diterima di universitas di Amerika. Tetapi dia tidak pernah benar-benar kuliah di sana karena tidak mampu membiayai pendidikannya. Sebelum ujian masuk universitas, ibu Yuhei jatuh karena sakit uremia, yaitu sebuah penyakit ginjal yang serius. Yuhei merahasiakan hal ini dari semua orang, termasuk Genggeng, karena dia tidak ingin mempengaruhi konsentrasi Genggeng dalam menghadapi ujian masuk universitas. Di sini Yuhei harus menjual rumahnya dan menghabiskan tabungan untuk biaya pengobatan ibunya. Dia harus mencari pekerjaan setelah lulus SMA. Namun di tengah tekanan itu, Yuhei tetap menjaga ibunya dan tidak pernah melupakan Genggeng. Yuhei menjaga jarak. Ia tetap memantau Genggeng dari kejauhan. Bahkan ketika mengetahui kesuksesan Genggeng, Yuhei merasa terlalu malu untuk bertemu muka dengannya. Genggeng meneteskan air mata mendengar cerita tentang Yuhei dari seorang teman. Dia lalu mengunjungi rumah sakit di mana ibu Yuhei dirawat. Tetapi Yuhei tidak ada di sana. Genggeng menanyakan alasan ia merahasiakan semua ini. Tetapi Yuhei berargumen bahwa mereka bukan lagi teman dekat dan ingin melepaskan hubungan dengan Genggeng. Saat Genggeng berada di mobil, dia pun menangis. Supir menyalakan radio dan mendengarkan salah satu siaran di sana. Bintang tamu itu menjelaskan keberhasilannya. Ternyata
dia terinspirasi oleh Yuhei. Dia menceritakan kisah di mana saat hujan turun, dia menyanyikan lagu cinta dan dicegah oleh Yuhei dan menyatakan cinta. Saat teman itu menyanyikan sebuah lagu bersama Yuhei untuk paduan suara dulu, dia mengetahui bahwa Yuhei memiliki perasaan kepada Genggeng. Mendengar ini, Genggeng mengirimkan foto-foto kenangan mereka kepada Yuhei. Tetapi sepertinya karena malu, Yuhei menghapus semua foto yang dikirimkan oleh Genggeng. Saat di akhir film, Genggeng berlari keluar dari mobil. Ia menuju ke tempat di mana mereka pernah menanam pohon bersama. Di sana, ternyata Yuhei telah menunggunya. Yuhei menggenggam tangan Genggeng dan berjalan menuju pohon yang pernah mereka tanam bersama. Film berakhir dengan kedekatan mereka sama seperti saat mereka bertemu pertama kali di papan pengumuman. Yuhei pun berkata kalau kata-kata di pohon ini jika diartikan berarti diingat dalam hati. Dan film pun tamat.